Jangan lupa like, share, dan subscribe. Kembali lagi di channel Guru Kelas. Nah, dalam video kali ini kita akan membahas uji kompetensi bab 6 Sistem Peredaran Darah Manusia. Pelajaran IPA kelas 8 semester 1. Langsung saja ke soal yang pertama. Pernyataan yang tepat tentang ciri-ciri komponen penyusun darah adalah, di sini kita garis bawahi komponen penyusun darah itu yang pertama ada yang dinamakan dengan eritosit, sel darah merah, kemudian leukosit, sel darah putih, dan trombosit atau keping darah. Opsi A, leukosit tidak memiliki inti sel. Selnya memiliki bentuk yang tidak tepat atau bersifat amoeboid. Yang ininya betul, nah tetapi yang ini tidak tepat nih ya. Yang A kurang tepat. Yang B, eritosit ya memiliki inti sel betul, selnya berbentuk bulat pipih betul, dan bagian tengahnya cekung atau bikonkav ini betul. Oke, ini berarti kita sudah menemukan jawaban yang paling tepat ya. Jadi yang B jawabannya untuk nomor 1. Eritosit ini memiliki inti sel, selnya berbentuk bulat pipih, dan bagian tengahnya cekung dan bikonkav. Berarti yang ini salah, ini juga salah. Nomor 1 B. Lanjut ke nomor 2. Pernyataan yang benar tentang sel darah putih. Nah, di mana sel darah putih ini dikenal dengan leukosit ya. Oke, kita lihat opsi A. Leukosit jenis granulosit terdiri atas limfosit dan monosit, sedangkan leukosit jenis agranulosit terdiri atas eosinofil, basofil, dan neutropil. Ini bukan ya, bukan jawabannya. Yang B, monosit terdiri atas sel T dan sel B. Kedua sel tersebut berfungsi untuk imunitas dan kekebalan tubuh. Ini betul sih ya, imunitas kekebalan tubuh, tapi yang ininya kurang tepat. Nah, yang ininya. Kemudian basofil memiliki granula berwarna biru, memiliki fungsi pada reaksi alergi. Ini salah. Nah, yang tepat adalah yang kita lihat yang ini berarti ya, fungsi utama sel darah putih adalah melawan kuman atau bibit penyakit yang masuk ke dalam tubuh dan membentuk antibodi. Nah, yang paling tepat adalah yang opsi D. Jadi nomor 2 adalah jawabannya adalah D. Nomor 3, oksigen dalam darah akan diangkut oleh, jadi oksigen atau O2 ya di dalam darah ini akan diangkut, fungsinya itu A, eritosit, B, leukosit, C, trombosit, atau D, plasma darah. Nah, leukosit ini untuk antibodi berarti bukan. Trombosit ini untuk pembekuan darah. Plasma darah ini merupakan komponen tapi tidak untuk mengangkut oksigen ya. Nah, yang berfungsi sebagai pengangkutan oksigen dalam darah itu yaitu ini eritosit ya atau sel darah merah. Jawaban nomor 3A. Lanjut ke nomor 4. Pernyataan yang tepat tentang transfusi darah agar tidak terjadi penggumpalan darah ya pada resipien adalah, jadi gini, untuk A itu hanya bisa menerima darah ya, hanya bisa menerima darah dari A atau O. Kemudian B ya, yang memiliki jenis golongan darah B itu hanya bisa menerima golongan darah dari B dan O. Nah, sedangkan O ini hanya bisa menerima golongan darah dari O saja gitu. Nah, sedangkan AB ya, AB ini dapat menerima semua dari semua golongan darah ya. Mau A, mau B ya, mau O gitu. Oke, kita lihat opsi yang paling tepat ya. Resipien yang memiliki golongan darah A dapat menerima darah dari golongan A, ya ini betul, dan AB. Nah, ini salah AB-nya. Berarti A salah. Yang B, resipien yang memiliki golongan darah B dapat menerima darah B, betul, dan AB salah ya. Harusnya O ya kalau betul. Nah, yang C, resipien yang memiliki golongan darah AB ya dapat menerima darah dari semua golongan. Ini betul. Kita lihat opsi D. Nah, resipien yang memiliki golongan darah O dapat menerima darah dari golongan O, betul, dan AB. Nah, ini salah. Jadi O hanya dapat ya dari 0 saja ya atau O gitu. Jadi jawaban yang paling tepat adalah yang C, nomor 4 jawabannya. Nomor 5, perhatikan diagram proses pembekuan darah di bawah ini. Berdasarkan diagram di atas, X dan Y secara berturut-turut adalah, yang pertama, ketika proses pembekuan darah adalah ketika terjadi luka, trombosit itu pecah, mengeluarkan namanya enzim yang dinamakan trombokinase ya.
Berarti di sini adalah trombokinase yang X ini ya, trombokinase. Kemudian, nah trombokinase ini ya mengubah apa yang dinamakan dengan protombin ya, protombin. Nah, di sini adalah protombin. Protombin ini ya diubah ya menggunakan tadi ya diaktifkan oleh enzim trombokinase ya. Ini adalah penggunaannya menggunakan ion kalsium dan vitamin K, mengubah apa? Mengubah ya si protombin ini menjadi trombin. Kemudian trombin ini mengubah lagi fibrinogen menjadi benang-benang fibrin. Nah, inilah benang-benang fibrin ini yang akan nantinya menutup si luka kita ya. Jadi sel darah merahnya tidak keluar tubuh kita karena ditutup oleh ini. Nah, ini adalah fungsi dari trombosit atau keping darah. Jadi yang tepat adalah trombosit dan protombin. Kita lihat yang A, trombokinase maksudnya dan protombin. Ini fibrin kan di sini ya, berarti salah. B, salah pasti ini karena fibrinogen. Yang C, trombokinase betul dan fibrinogen bukan. Fibrinogen ini di sini kan di bawah. Nah, yang tepat adalah yang D. Jadi trombokinase atau tromboplastin dan protombin. Nomor 5 jawabannya adalah D. Nomor 6, perhatikan kelainan-kelainan berikut. Nah, ada hipertensi, hipotensi, buta warna ya, atriole, anemia, stroke yang merupakan gangguan yang terjadi pada sistem peredaran darah terdapat pada nomor 1 ini betul. Ini darah tinggi. Nomor 2 juga betul. Kemudian nomor 3 buta warna bukan. Ini kelainan pada ini ya, buta warna ini. Ada penglihatan. Kemudian atriole bukan ya. Nah, anemia betul. Ini kelainan darah juga anemia. Stroke betul. Nah, ini stroke ini adalah penyumbatan ya, penyumbatan pada pembuluh darah. Oke, jadi yang tepat adalah 1, kemudian 2, 5 dan 6. 1, 2, 5 dan 6 adalah opsi yang D. Jadi nomor 6 adalah jawabannya adalah D. Lanjut ke nomor 7, urutan peredaran darah yang benar adalah jadi kita lihat dulu, kita bikin kotak nih, peredaran darah yang paling tepat ini. Jadi dari seluruh tubuh itu ya, kita buat kotak seperti ini. Nah, dari seluruh tubuh si darah ini masuk ya ke mana ya? Ke yang namanya serambi kanan ya. Nah, setelah serambi kanan ke bawah ya. Kemana yang dinamakan bilik ya, bilik kanan. Nah, setelah bilik kanan ini masuk ke dalam paru-paru ya. Nah, setelah masuk ke dalam paru-paru, masuk lagi ke serambi kiri KI ya, serambi kiri. Nah, setelah masuk ke serambi kiri ya, masuk ke yang namanya bilik kiri ya, bilik atau ventricle ya, bilik kiri. Nah, jadi seluruh tubuh itu ya, dari seluruh tubuh darah ini masuk ke yang nama serambi kanan ya, atau atrium kanan, kemudian masuk ke bilik kiri atau bilik kiri itu ventricle, kemudian masuk ke dalam paru-paru, kemudian masuk ke serambi kiri atau yang disebut dengan atrium kiri, nah kemudian masuk ke bilik kiri atau ventricle kiri. Nah, kita lihat opsinya. Seluruh tubuh, bilik kanan, serambi kanan, paru-paru, bilik kiri, serambi kiri, seluruh tubuh. Ini kurang tepat. Yang ini dulu, yang A dulu. Seluruh tubuh, serambi kiri, bilik kiri, ini salah. Harusnya kanan dulu. Seluruh tubuh bilik kanan harusnya serambi kanan dulu, salah. Seluruh tubuh bilik kiri, ini kiri harusnya kanan dulu. Nah, yang tepat adalah yang D. Seluruh tubuh kemudian masuk ke serambi kanan ke sini, kemudian ke bilik kanan ke bawah, kemudian ke paru-paru ya, ke paru-paru dulu ya. Kemudian serambi kiri, bilik kiri dan masuk juga lagi, keluar lagi ke seluruh tubuh. Jadi nomor 7 adalah yang tepat adalah jawaban nomor D. Nomor 8, pembuluh darah yang kaya dengan oksigen berasal dari paru-paru dan masuk ke serambi kiri adalah, kita bikin kotak lagi aja biar gampang ya. Ini penjelasannya. Nah, di sini ada yang namanya serambi kanan. Ini bilik kanan atau atrium, ini ada serambi kiri. Kemudian di sini ada bilik kiri atau yang dinamakan dengan ventricle kiri.
Nah, jadi darah masuk dari seluruh tubuh ke serambi kanan, kemudian masuk ke bilik kanan masuk ke dalam paru-paru. Nah, di paru-paru ini terjadi pertukaran CO2, di mana CO2 ini akan diubah ya. Nanti yang diambil adalah O2-nya. Nah, di mana O2 ini ya masuk ke serambi kiri. Nah, jadi untuk darah ketika masuk dari bilik kanan ke paru-paru ini yaitu dengan yang namanya arteri pulmonalis ya. Nah, sedangkan dari paru-paru ya masuk ke serambi kiri yang ini adalah yang dinamakan dengan vena pulmonalis. Nah, jadi kita lihat mana nih yang kaya akan oksigen ini yang berasal dari paru-paru masuk ke serambi kiri. Jadi jawabannya adalah yang B, yaitu vena pulmonalis ya. Jawaban nomor 8 adalah B. Nomor 9, tabel peredaran darah ya. Tabel peredaran pembuluh darah maksudnya berikut ini yang benar. Oke. A. Mengalirkan darah keluar jantung. Sedangkan pembuluh vena atau balik mengalirkan darah menuju jantung. Jika terkena luka darah tidak memancar. Jika terkena luka darah akan keluar memancar. Umumnya darah akan karbon dioksida CO2, sedangkan ini O2. Mempunyai katup sepanjang pembuluh darah hanya mempunyai satu katup. Oke, kita lihat tabel perbedaannya di bawah untuk menjawab soal ini. Jadi untuk pembuluh nadi arteri ini ya mengalirkan darah keluar ya, keluar. Berarti aliran darah meninggalkan jantung berarti betul ya. Nah, sedangkan yang mengalirkan darah menuju jantung ini pembalik vena menuju jantung berarti betul. Kita lihat yang B, jika terkena luka darah tidak memancar. Nah, darah yang keluar ini memancar harusnya ya, berarti salah. Ini juga sama salah. Ya, kalau ini tidak memancar ya, harusnya memancar ya. Kemudian ini salah pasti ya karena ini CO2, ini O2. Kemudian mempunyai katup sepanjang pembuluh darah di mana pembuluh nadi arteri ini hanya memiliki satu ya, berarti terbalik dengan pembuluh balik pena ini. Nah, pena ini banyak katupnya ini di sepanjang pembuluh gitu. Jadi jawaban yang paling tepat adalah opsi yang A ya. Lanjut ke nomor 10, Pak Beni menderita sakit jantung. Berikut ini saran yang paling tepat diberikan kepada Pak Beni adalah A. Pak Beni harus mengurangi konsumsi minuman beralkohol dan mengurangi rokok. B. Pak Beni harus berolahraga dengan keras untuk melatih kekuatan otot jantung. C. Pak Beni harus menjaga pola makan dengan menghindari makanan yang berlemak. D. Pak Beni harus mengkonsumsi makanan bergizi tinggi serta tidak lupa mengkonsumsi obat. Jadi sakit jantung ini tersumbat karena banyaknya lemak kolesterol ya. Jadi makanannya harus dijaga. Kita lihat opsi yang makanan ya. Nah, yang paling tepat ini adalah yang ini ya. Menjaga pola makan ya. Kemudian dengan menghindari makanan yang berlemak. Karena betul ya penyakit jantung ini karena pengaruhnya itu dari makanan sangat berpengaruh gitu. Dimana ketika banyak memakan lemak kemudian kolesterol, kemudian mengendap di pembuluh darah jantung gitu. Nah, akan terjadilah sakit jantung. Nah, inilah ya jawaban yang paling tepat adalah opsi C ya untuk nomor 10. Lanjut ke soal ESA. Yang pertama, salah satu fungsi darah adalah mengangkut oksigen dan karbon dioksida, oksigen dan CO2. Nah, ternyata masih ada banyak fungsi darah yang lainnya. Sebutkanlah fungsi darah yang lainnya. Oke, sebagai fungsi pengangkutan. Jadi yang pertama itu sebagai alat transportasi. Jadi pengangkutan makanan ya. Pengangkutan makanan sel darah merah ini untuk mengedarkan ya sari-sari makanan kepada seluruh sel yang ada di tubuh kita ya. Kemudian fungsi perlindungan betul ya karena ada yang dinamakan sel darah putih ya untuk antibodi. Kemudian pengaturan ya, fungsi pengaturan homeostatis. Jadi darah ini dapat mengatur suhu tubuh kita gitu. Nah, inilah jawaban untuk nomor 1, fungsi darah yang lain ya, selain mengangkut oksigen dan karbon dioksida. Untuk nomor 2, nah mengapa jumlah sel darah merah orang yang tinggal di dataran tinggi atau pegunungan lebih banyak daripada orang yang tinggal di daratan rendah pantai? Ingat bahwa pada daerah dataran tinggi tekanan udara dan kadar oksigennya lebih rendah dibandingkan dengan dataran rendahnya. Jadi jawabannya seperti ini.
Jadi karena ya pada daerah dataran tinggi atau pegunungan ya kadar oksigennya rendah sehingga untuk memenuhi kebutuhan oksigen dalam tubuh ya tubuh itu memproduksi banyak eritosit. Nah, jadi karena kurang oksigen, nah tubuh kita itu maka memperbanyak sel darah merah. Sebaliknya pada dataran rendah seperti di pantai kadar oksigennya tinggi ya. Nah, sehingga dengan eritosit dengan jumlah yang normal ya sudah dapat memenuhi kebutuhan oksigen dalam tubuh. Jadi ke kalian ya, jika hidup di dataran tinggi daerah pegunungan maka sel darah merah kalian itu ya akan sedikit lebih banyak. Kenapa? Karena kalian itu perlu oksigen yang lebih ya untuk mengikat oksigen lebih ya maka perlu apa yang namanya eritosit atau sel darah merah untuk memenuhi kebutuhan oksigen kalian gitu. Untuk jawaban nomor 2. Lanjut ke nomor 3. Nah, jelaskan proses peredaran darah yang terjadi pada tubuh. Oke, yang pertama proses peredaran darah ini sebagai berikut. Nah, dari seluruh tubuh nih masuk ke serambi kanan. Nah, jadi darah ini masuk ke serambi kanan ya. Melalui apa? Melalui vena cava. Nah, di sini ya mengandung CO2 ya. Ya, di sini itu banyak sekali CO2. Kemudian CO2 ini ya masuk lagi darah yang mengandung CO2 ini ke mana? Ke bilik kanan melalui yang namanya katup tricuspidalis ya. Katup tricuspidalis ya. Kemudian setelah ke bilik kanan ya. Nah, setelah ke bilik kanan ya. Nah, masuk ke dalam paru-paru ya. Nah, di sini adalah dipompa balik oleh bilik kanan ya, melewati arteri pulmonalis. Masuk ke sini darahnya. Nah, menuju ke mana ini? Menuju ke paru-paru atau lung ya. Bahasa Inggrisnya. Nah, setelah masuk ke paru-paru ya. Nah, agar terjadi pertukaran oksigen dan CO2, nah kemudian darah dari paru-paru ini masuk ya melalui vena pulmonalis. Nah, vena pulmonalis yang mana? Nah, yang ini. Ya, darah yang mengandung oksigen, banyak oksigen masuk melalui vena pulmonalis ke yang namanya bilik serambi kiri dulu ya. Nah, setelah serambi kiri masuk, masuklah ke yang namanya bilik kiri melalui katup bicuspidalis gitu. Nah, setelah itu kembali lagi ke mana? Kembali lagi ke seluruh tubuh gitu. Nah, jadi inilah ya. Dari seperti ini prosesnya. Dari serambi kiri masuk ke bilik kanan, kemudian ke arteri pulmonalis, kemudian ke paru-paru, setelah paru-paru ke vena pulmonalis, kemudian vena pulmonalis masuk ke serambi kiri, masuk ke bilik kanan dan balik lagi ke seluruh tubuh. Nah, inilah jawaban untuk nomor 3 ya. Ini perlu pemahaman yang lebih ya karena ini merupakan sistem peredaran darah di mana ini sering ditanyakan nanti dalam ujian gitu. Nomor 4, pertanyaannya, Bulani pergi ke dokter untuk melakukan pengecekan tekanan darahnya. Nah, setelah dilakukan pengukuran tekanan darah, dokter mengatakan bahwa tekanan darah Bulani pada saat itu adalah 110/90. Jelaskan maksud dari hasil pengukuran tekanan darah tersebut. Tuliskan jawabanmu dengan mengaitkan ya tekanan darah dengan kondisi pembuluh darah saat itu. Oke. Yang pertama adalah 110 disebut dengan angka sistol. Angka ini menunjukkan tekanan saat bilik berkontraksi dan darah ditekan keluar jantung. Jadi, nah di mana 110 ini ketika darah keluar ditekan oleh keluar jantung. Nah, tekanan darah turun saat berelaksasi atau relaksasi. Nah, di mana angka kedua 90. Nah, angka yang lebih rendah daripada angka pertama disebut angka diastol. Nah, angka ini merupakan hasil pengukuran tekanan saat bilik relaksasi dan mengisi darah. Nah, tadi ketika keluar jantung ini adalah sistol. Nah, sedangkan ketika mengisi darah ya ke bilik ya. Nah, disebut dengan yang namanya diastol, tepat sebelum bilik-bilik ini berkontraksi lagi. Nah, ketika berkontraksi lagi disebut sistol gitu. Jadi kebalikan ya antara sistol dan diastol.
Nah inilah ya jawaban nomor 4 esai. Nomor terakhir, nomor 5, mengapa sebaiknya seseorang itu tidak merokok gitu. Hubungkan dengan gangguan pada sistem peredaran darah. Oke, jelas rokok ini mengandung beberapa bahan kimia yang berbahaya ya bagi tubuh kita. Karena rokok dapat menyebabkan gangguan pada sistem peredaran darah. Pada seorang yang merokok, asap rokok akan merusak dinding pembuluh darah. Kemudian nikotin yang terkandung dalam asap rokok akan merangsang hormon adrenalin yang akibatnya akan mengubah metabolisme lemak. Nah, hormon adrenalin akan memacu kerja jantung secara lebih gitu ya. Selain itu merokok menyebabkan elastisitas pembuluh darah berkurang gitu. Jadi lebih kaku ya. Nah, sehingga meningkatkan pergeseran pengerasan ya, bukan pergeseran pengerasan ya, karena tidak elastis. Jadi si pembuluh darah kita tuh keras ya, arteri, dan meningkatkan faktor pembekuan darah yang memicu penyakit jantung dan stroke. Nah, perokok mempunyai peluang terkena stroke dan jantung sekitar 2 kali lipat lebih tinggi dibanding dengan bukan perokok. Nah, inilah ya hubungan merokok dengan sistem peredaran darah gitu. Jadi rokok ini dapat mengurangi elastisitas pembuluh darah gitu. Ya, dapat sebagai faktor meningkatkan pembekuan darah ya. Pembekuan darah ini di mana di jantung dan stroke ini yang sangat berbahaya gitu. Jadi peluang mengalami stroke dan jantung koroner ya itu 2 kali lebih lipat ya dibandingkan dengan bukan perokok. Nah, selain ini juga ya, bukan hanya merokok saja yang dapat menyebabkan jantung koroner dan stroke, tapi makanan ya, pola makan kita harus dijaga agar kita tetap sehat ya, sistem peredaran darah kita tetap normal dan sehat. Oke, sekian yang dapat disampaikan tentang uji kompetensi bab 6 tentang sistem peredaran darah manusia. Sampai jumpa di video selanjutnya, semoga bermanfaat.